Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Farhan dengan NIM 21050540090 dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saya akan mempresentasikan video pembelajaran mengenai keperantaraan dalam dunia bisnis sebagai bentuk penugasan konten digital mata kuliah Hukum Dagang yang diampu oleh Ibu Lia Nuraini, SHMH. Untuk materi pembahasan yang pertama ialah pengertian keperantaraan, lalu yang kedua golongan pekerja perantara dalam dan di luar perusahaan, lalu yang ketiga terjadi dan berakhirnya hubungan keperantaraan, lalu yang keempat yang termasuk pedagang antara, lalu yang terakhir ialah keperantaraan di luar dan di dalam KUHD maupun KUH Perdata. Pengertian dari keperantaraan. Keperantaraan berasal dari bahasa Indonesia, yaitu kata perantara. Pada dasarnya, keperantaraan adalah perjanjian antara seorang perantara dan prinsipal, di mana perantara mengikatkan diri kepada prinsipal untuk melakukan suatu perbuatan hukum atas kepentingan prinsipal. Oleh karena itu, pengertian keperantaraan tersebut dirumuskan sebagai perjanjian antara seorang prinsipal dan seorang perantara, di mana prinsipal memberikan kewenangan kepada perantara untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga untuk kepentingan prinsipal. Lalu kita akan membahas mengenai golongan pekerja perantara di dalam dan di luar perusahaan. Pertama ialah menurut Profesor Sukardono, golongan pekerja di dalam lingkungan perusahaan adalah sebagai berikut: pemimpin perusahaan atau manajer, lalu yang kedua pemegang prokurasi atau procuracy holder atau general agent, lalu yang ketiga pedagang keliling atau commercial traveler. Lalu menurut Profesor Sukardono, golongan pekerja di luar lingkungan perusahaan adalah yang pertama, agen perniagaan, commercial agent. Lalu yang kedua, makelar atau broker. Lalu yang keempat, komisioner atau faktor. Lalu yang terakhir ialah pengusaha bank. Terjadinya dan berakhirnya hubungan keperantaraan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai terjadinya, yaitu kewenangan yang diberikan prinsipal kepada perantara. Lalu yang kedua, pengesahan prinsipal atas perikatan yang dibuat perantara. Lalu yang terakhir, atau ketentuan undang-undang. Lalu berakhirnya, yang pertama ialah berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan. Lalu yang kedua, terlaksananya tugas atau tujuan yang diperjanjikan. Lalu yang ketiga, kehendak bersama para pihak. Lalu yang keempat, kehendak salah satu pihak. Atau yang terakhir, ketentuan undang-undang. Yang termasuk pedagang antara. Para pedagang antara ialah mereka yang mempunyai perusahaan dengan profesi sebagai perantara. Adapun yang termasuk pedagang antara adalah sebagai berikut. A. Makelar diatur pada pasal 62 KUH Dagang. Lalu yang B. Lalu kedua, kasir diatur pada pasal 74 KUH Dagang. Lalu yang ketiga, komisioner diatur pada pasal 76 KUH Dagang. Lalu yang keempat, agen perdagangan. Lalu yang terakhir ialah pedagang keliling. Bursa perdagangan menurut KUHD. KUHD memberikan definisi bursa dagang sebagai suatu tempat pertemuan para pedagang, juragan, perahu, makelar, kasir, dan orang-orang lain yang termasuk dalam gelanggang perdagangan. Pertemuan itu diadakan atas kekuasaan Menteri Keuangan. Saat ini, bursa dagang yang ada di Indonesia adalah Bursa Efek atau Bursa Efek Indonesia dan Bursa Berjangka Komoditi atau Bursa Berjangka Jakarta yang tunduk pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Bentuk usaha bursa dagang ini adalah perseroan terbatas. Perusahaan ini bertugas menyelenggarakan perdagangan efek dan komoditi. Di dalam bursa inilah para pialang atau pedagang perantara efek dan komoditi bertemu. Keperantaraan di dalam KUHD atau KUH Perdata dalam hukum dagang melalui KUHD dikenal adanya beberapa macam keperantaraan dalam bidang bisnis, yakni maklar, komisioner, ekspeditur, kasir, dan pengangkut. Lalu keperantaraan di luar KUHD atau KUH Perdata ialah agen dan perantara pedagang efek di pasar modal. Keperantaraan di dalam KUHD ataupun KUH Perdata. Yang pertama ialah makelar. Pada dasarnya, makelar adalah seorang perantara yang menghubungkan antara pengusaha dengan pihak ketiga untuk mengadakan berbagai perjanjian. Berdasarkan pasal 62 KUHD, makelar harus mendapatkan pengangkatan resmi dari pemerintah, dan sebelum melakukan kegiatannya terlebih dahulu harus bersumpah di pengadilan negeri bahwa ia akan menjalankan kewajibannya dengan baik. Makelar yang menjalankan usahanya sebagai perantara mendapatkan upah tertentu yang disebut dengan provisi atau cortage dari pihak prinsipal.
Pasal 46 KUHD secara intuitif menyebutkan beberapa macam cakupan perjanjian yang dapat dilakukan perantara, yakni membeli dan menjual untuk kepentingan prinsipal. Selain itu, perantara juga dapat mengurusi barang-barang dagangan, efek, obligasi, wesel, surat sanggup, dan surat-surat berharga lainnya, asuransi, pengangkutan dengan kapal pinjaman uang, dan lain-lain. Lalu yang kedua ialah komisioner. Komisioner adalah orang yang menjalankan perusahaan dengan membuat perjanjian-perjanjian atas namanya sendiri, mendapatkan provisi atas perintah dan pembiayaan orang lain. Pada umumnya, komisioner membuat perjanjian atas nama dirinya sendiri pada pasal 76 KUHD. Akan tetapi, menurut pasal 79 KUHD, komisioner dapat juga bertindak atas nama pemberi kuasa. Dalam hal ini, komisioner tunduk kepada peraturan pemberi kuasa, yakni pasal 1792 KUH Perdata dan seterusnya. Jadi dapat dikatakan komisioner berbuat atas nama dirinya sendiri adalah bersifat umum, sedangkan berbuat atas nama pemberi kuasa adalah sifatnya khusus. Lalu ialah kasir. Menurut pasal 74 KUHD, kasir adalah seseorang yang dengan menerima upah atau provisi tertentu, dipercaya dengan pekerjaan menyimpan uang dan melakukan pembayaran-pembayaran. Saat ini yang dimaksud adalah bank, yakni suatu lembaga keuangan berupa perusahaan yang mewakili nasabah untuk melakukan satu, pembayaran kepada pihak ketiga, kedua, penerimaan uang dari pihak ketiga, ketiga, penyimpanan uang pemilik nasabah. Di samping melakukan kegiatan sebagai perantara, khususnya dalam kaitannya dengan pembayaran atau penerimaan uang, bank juga melakukan kegiatan usaha dengan memberikan pinjaman kepada mereka yang membutuhkan. Dalam posisi sebagai kreditor dalam hubungannya dengan nasabah berdasarkan perjanjian kredit. Tentu saja bank tidak selalu dalam posisi sebagai kasir. Lalu selanjutnya adalah ekspeditur. Adalah barang siapa yang menyuruh menyelenggarakan pengangkutan barang dagangan melalui daratan ataupun perairan diatur pada pasal 86 KUHD. Kewajibannya diatur dalam pasal 87, 88, 89 KUHD. Ekspeditur bertugas untuk mencarikan alat angkut yang tepat untuk mengirimkan barang. Ekspeditur membuat pembukuan, yaitu diatur pada pasal 86 ayat 2. Contoh ekspeditur ialah Tiki, Pos Indonesia, FedEx, JNE, dan sebagainya. Ciri-ciri ekspeditur yang pertama ialah bertindak atas nama sendiri pada pasal 86 ayat 1 KUHD. Lalu yang kedua untuk kepentingan prinsipal pada pasal 86 ayat 1 KUHD. Lalu yang terakhir ialah bertanggung jawab pada prinsipal, yaitu pada pasal 87, 88 KUHD. Selanjutnya ialah pengangkut. Pengangkut adalah orang yang menyelenggarakan pengangkutan, sedangkan pengangkutan itu sendiri diartikan sebagai perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim barang, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan dari suatu tempat ke tempat lain dengan selamat. Sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar ongkos angkutan. Perjanjian pengangkutan adalah satu bentuk dari perjanjian pemberian jasa, sebagaimana disebut dalam pasal 1601 KUH Perdata. Oleh karena itu, di samping tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum perkontrak, perjanjian ini juga tunduk pada aturan-aturan hukum yang terkait dengan persoalan pengangkutan barang dan atau orang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keperantaraan di luar KUHD maupun KUH Perdata. Yang pertama adalah agen. Jenis ini sama dengan makelar dan komisioner, namun pengaturannya tidak ada dalam KUHD maupun KUH Perdata. Akan tetapi, agensi ini sangat banyak berdiri dan diakui oleh masyarakat, sehingga dalam prakteknya memakai aturan dalam pasal 1338 KUH Perdata, pemberian kuasa pasal 17 untuk pemberian kuasa, yaitu diatur pada pasal 1792 hingga 1819 KUH Perdata, pasal 62 hingga 64 KUHD, dan kebiasaan dagang, serta keputusan Menteri Perdagangan tentang agen tunggal. Perantara pedagang efek di pasar modal, salah satu lembaga keperantaraan dalam bidang bisnis yang berkembang dewasa ini adalah perantara pedagang efek di pasar modal, yang biasanya disebut pialang atau broker. Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mendefinisikan perantara pedagang efek sebagai pihak yang melakukan kegiatan jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas sekali ada perbedaan yang mencolok antara perantara pedagang efek dan perantara pada umumnya.
Perantara umumnya selalu bertindak untuk kepentingan prinsipalnya, sedangkan perantara pedagang efek dalam menjalankan kegiatan usahanya, yakni jual beli efek, selain dapat bertindak untuk kepentingan prinsipalnya, yaitu investor jual atau investor beli, broker juga bisa melakukan kegiatan jual beli efek untuk kepentingannya diri sendiri. Baik, saya rasa sudah semua yang bisa saya sampaikan mengenai keperantaran dalam dunia bisnis. Mohon maaf jika terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam menyampaikan materi yang sudah saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.